Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi adh-dhahirin at-thayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang diberkahi Allah, kita lanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari. Kita sampai bab tawajjuhi nahwal kiblati haitsu kana. Bab tentang menghadap kiblat dimanapun berada. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita pentingnya menjaga kiblat, ya. Dimanapun kita berada, hadapkanlah hati kita, raga kita ke kiblat, ya. Karena kiblat itu disebut sayyidul majalis, ya. Tuan dari semua arah, ya, tuan dari majelis, ya, induk, ya, dari semua arah. Saat kita bermajelis atau saat kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, hendaklah menghadap kiblat, ya. Inna likulli syai'in sayyidan, ya. Jadi setiap sesuatu itu punya pimpinan, ya, punya induk, ya. Wa inna sayyidal majalisi al-qiblah, ya. Qiblatul qiblah, ya. Jadi dan induk dari majelis-majelis itu adalah kiblat, ya. Jadi kiblat itu induk dari semua arah, ya. Akramul majalis mastuqbila bihi al-qiblah. Jadi majelis yang paling utama itu kalau menghadap ke kiblat, ya. Menghadap ke kiblat, ya. Jelas, ya. Sama kayak gini majelis ilmu gini menghadap ke kiblat. Itu jamaahnya tentunya, kalau ustadznya yang menghadap ke jamaah, ya. Maksudnya itu, ya, jamaahnya menghadap ke kiblat, ya. Entah senderan atau tidak, arahkan ke arah kiblat, ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau itu adalah terkait dengan masalah apa? Ibadah. Tapi kalau hal-hal yang di luar itu, hal-hal yang kurang pantas secara etik, ya, seperti buang hajat, ya, ya jangan menghadap kiblat, atau maksiat, ya jangan menghadap kiblat, ya. Jelas, ya. Makanya di sini at-tawajjuh, ya, bab tawajjuhi nahwal qiblah nahwal qiblati haitsu kana. Jadi menghadap kiblat dimanapun kita berada. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbilil qiblata wa kabbir, ya. Menghadapkan kiblat, kemudian kalian atau kamu takbirlah, ya. Ini perintah, ya. Jadi makanya menghadap kiblat itu syarat, ya, sah salat, ya. Menghadap kiblat baru takbir, kan gitu. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah ibnu Raja'in qala hadatsana Israil an Abi Ishaq anil Barra
Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalla, beliau salat ya, nahwa Baitul Maqdisi, nahwa Baitul Maqdisi, menghadap Baitul Maqdis ya, Baitul Maqdis di Palestina ya, sittata asyara au sab'ata asyara syahran ya, sittata asyar ya 16 ya, au sab'ata asyar atau 17 syahran bulan ya. Jadi di awal nih peristiwa di mana Nabi diperintahkan sholat itu menghadapnya ke Baitul Maqdis ya, yang saat ini dijajah itu ya oleh Zionis. Nah dulu itu kiblat pertama ya, di mana Nabi diperintahkan ketika sholat ya, hadapkan ke Baitul Maqdis ya. Dan itu dilakukan Nabi selama 16 bulan ya, atau 17 bulan. Berarti kurang lebih berapa? Hampir setahun setengah ya. Hampir setahun setengah umat Islam itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbu, beliau suka ya, an yuwajjiha atau an yuwajjaha, bahwa dihadapkan beliau ilal Ka'bah, ke Ka'bah. Tetapi dalam hati Nabi itu kepingin sekali supaya kiblat itu ke Ka'bah ya. Jadi kiblatnya ke Ka'bah, itu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena memang awalnya itu perintahnya ke Baitul Maqdis ya, ke Baitul Maqdis ya, maka turunlah ayat Quran setelah 16 bulan atau 17 bulan tadi Nabi dan para sahabat menghadap Baitul Maqdis. Maka turunlah qad nara taqalluba wajhika fis sama ya, turunlah ayat ini ya, sungguh kami melihat ya bolak-balik wajahmu wahai Muhammad fis sama, ke langit. Jadi Nabi itu bolak-balik ya menghadapkan wajah, berharap ya ada perubahan ya, supaya umat Islam menghadap ke Ka'bah ya, menghadap ke kiblat. Fatawajjaha nahwal Ka'bah, maka kemudian setelah itu Nabi SAW menghadap ke Ka'bah. Wa qala sufaha'u minan nas, wa qala, dan berkata ya, mencibir ya, as-sufaha, orang-orang bodoh, minan nasi, dari kalangan manusia. Jadi perpindahan Nabi dari kiblat Baitul Maqdis ke kiblat Ka'bah itu terjadi kegaduhan ya. Orang-orang sufaha protes ya. Siapa mereka itu? Wahum al-Yahud, mereka itu adalah orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu digelari oleh Al-Quran sebagai orang-orang bodoh ya. Makanya jangan kagum dengan kepintaran orang Yahudi. Orang Yahudi itu bodoh sebenarnya ya. Kenapa? Karena menolak perintah Tuhan ya. Walaupun cerdas secara kognitif ya, menemukan ini, menemukan itu, tapi mereka bodoh secara ideologis ya, secara akidah ya. Makanya disebut as-sufaha ya, orang-orang bodoh, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha ya. Mereka mempertanyakan ya. Jadi sok pintar orang Yahudi ini, apa yang menyebabkan mereka pindah dari kiblat mereka ya, yang mereka pernah ada di kiblat itu, yaitu ke Baitul Maqdis ya.
Qul katakan wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Urusan Allah ya, arah timur maupun arah barat. Urusan kiblat itu ya urusan Allah, mau ke Baitul Maqdis, mau ke Ka'bah itu urusan Allah ya. Kalau Allah perintahkan pindah, ya pindah gitu. Jadi urusan ibadah itu adalah urusan tunduk patuh ya. Jadi jangan mengedepankan logika kayak orang-orang Yahudi ini, ya kan? Jadi kalau itu perintahnya Allah ya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tapi kalau Yahudi tidak, kami dengar sami'na tapi wa asaina, tapi kami durhaka. Itu Yahudi ya. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim ya. Yahdi Allah menunjukkan man siapa saja yasha'u yang Allah kehendaki ila siratim mustaqim, pada sirat ya, jalan yang lurus. Fasalla kemudian salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun seseorang. Jadi ada sahabat yang ikut salat Nabi, thumma kharaja, kemudian keluar ya, ba'da ma shalla, setelah ia salat. Jadi selesai salat dia keluar ya, jalan gitu ya, meninggalkan masjid. Famarra ala qaumin, kemudian ia melewati suatu kaum. Minal ansari, dari kalangan sahabat Ansar, fi salatil asri, pada salat asar. Nahwa Baitul Maqdis ya, menghadap ke Baitul Maqdis ya. Jadi karena dulu belum ada media sosial ya, berita itu masih sangat manual ya. Jadi ketika Nabi sudah menghadap kiblatnya ke Ka'bah, tapi masyarakat sebagian sahabat Ansar itu belum tahu ya, belum sampai ya. Ternyata mereka masih sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis ya. Faqala, maka sahabat ini yang tadi ikut Nabi sholatnya pindah ke Ka'bah menghadapnya ya. Kemudian di jalan atau di tempat lain itu kok masih ada sahabat yang salatnya ke Baitul Maqdis. Maka dia mengatakan huwa yashhadu annahu shalla ma'a Rasulillah. Dia kemudian bersaksi bahwa dirinya sudah sholat bersama Nabi. Wa annahu, dan sesungguhnya beliau itu tawajjah nahwal Ka'bah. Nabi menghadap ke arah kiblat. Fataharrafa al-qaumu. Fataharrafa, kemudian berputar atau berbelok ya. Al-qaumu, kaum ya, dari sahabat Ansor tadi. Jadi muter yang asalnya ke arah Baitul Maqdis, kemudian muter ke Ka'bah. Hatta tawajjahu, sehingga mereka tawajjuh menghadap ya, nahwal Ka'bah, ke arah Ka'bah. Jadi asalnya tadi ke Baitul Maqdis, kemudian setelah turun ayat itu ya, Nabi waktu itu juga sama ya, ketika lagi sholat kemudian turun ayat ini ya, langsung berputar gitu ya, ke arah Ka'bah. Nah, setelah sahabat yang sholat bersama Nabi bahwa pindah Ka'bah tadi ya, pindah ke Ka'bah ya, dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Nah, selesai salam, kemudian dia keluar, dan di jalan atau di tempat lain itu kemudian lihat, loh kok masih sholatnya menghadap apa? Baitul Maqdis. Kemudian diingatkan dan bersaksi bahwa Nabi sudah berpindah Ka'bahnya ya. Padahal mereka dalam keadaan apa? Sholat ya. Karena sahabat nggak mungkin bohong gitu ya. Jadi langsung percaya saja. Jadi di tengah-tengah sholat langsung diputar arah ya, ke arah Ka'bah. Artinya apa? Jadi kalau kita memang sudah tahu arah Ka'bah, ya ke arah Ka'bah gitu. Ya, ini berlaku juga kalau kita sekarang misalkan ya, kita lagi sholat nih, entah sholatnya pas nggak di masjid atau sholatnya pas di jalan lagi safar gitu ya,
atau misalkan dia tiba di satu penginapan nggak ada arah Ka'bah, atau keluar negeri misalkan dia nggak tahu arah, walaupun sekarang itu ada aplikasi ya yang itu bisa menunjukkan kita ke arah Ka'bah, tapi kadang orang itu punya aplikasi tapi baterainya habis kebetulan kan gitu ya, atau kuotanya habis sehingga nggak bisa buka juga, mau tanya ke sana kemari nggak tahu ya. Nah kemudian dia sholat, taunya dia ini ke arah Ka'bah. Nah di tengah-tengah sholat kemudian ada orang yang tahu Ka'bah, orang yang setempat gitu misalkan, atau kawannya yang sudah lama di tempat itu dan tahu arah Ka'bah. Kalau ditegur, sholatmu salah, ayo belok ke kanan dikit. Nah itu Ka'bahnya, itu arah Ka'bah. Maka harus segera diputar gitu ya, harus berputar apa? Arah segera gitu. Caranya begitu ya. Walaupun geraknya banyak enggak batal ya, karena itu dalam rangka untuk penyesuaian ya arah kiblat ya. Jelas ya Mah ya. Jadi penyesuaian ke arah kiblat ya. Ini sama peristiwa di zaman Nabi dan peristiwa sahabat Ansor ini ya, yang asalnya menghadap ke Baitul Maqdis kemudian berputar arah ya, berputar arah ya. Jelas ya. Jadi itu dilakukan oleh Nabi dan juga dilakukan oleh para sahabat ya. Dan akhirnya setelah semua tahu ya, akhirnya para sahabat ya tidak lagi sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Sampai orang yang di Baitul Maqdis sendiri jika dia harus berputar arah ya, kiblatnya harus mengikuti kiblat apa? Ka'bah ya. Ya mihrabnya atau tempat sholatnya ya harus diputar arah gitu ya, ke arah Ka'bah. Setelah turun ayat ini tadi ya, setelah turun legalitas untuk menghadap ke Ka'bah, itu sudah paten ya, tidak bisa dirubah lagi dan berlaku sampai kiamat. Artinya hari ini pula ya kita sholatnya tetap menghadap ke Ka'bah ya, menghadap ke mana? Ke Ka'bah ya. Jelas ya? Jadi menghadap ke Ka'bah. Jadi diusahakan itu menghadap ke Ka'bah ya. Tapi jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tadi itu yang dilakukan Nabi setelah tadi 16 bulan atau 17 bulan ya. Itu Nabi menghadap ke Baitul Maqdis sholatnya. Nah, setelah turun tadi qad nara taqalluba wajhika ila akhir ayat, itu sudah ada perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Nah, waktu itu ya Nabi keturunan ayat tadi, turunnya ayat tadi, beliau sedang sholat duhur ya. Sedang sholat apa? Zuhur ceritanya ya. Sedang sholat apa? Zuhur ya. Nah, ketika sedang sholat duhur itu baru dapat 2 rakaat ya, dan menghadapnya kemana? Ke Baitul Maqdis ya. Otomatis kalau dari arah Baitul Maqdis kemudian pindah ke arah Ka'bah itu kan muter itu ya. Akhirnya rakaat kedua rakaat sisa 2 rakaat itu muter itu Nabi ya, dari Baitul Maqdis kemudian diputer ke arah mana? Ka'bah. Ini peristiwa salat apa? Zuhur ya. Makanya setelah zuhur tadi ada seorang sahabat yang keluar jalan ya, keluar. Kemudian pas waktu asar, pas waktu apa? Asar, ternyata berita itu belum sampai ke semua para sahabat, termasuk sahabat Ansor ini. Ketika sholat asar ada kasus ini, sahabat-sahabat Ansor sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis ya. Udah kadung sholat ini 2 rakaat, akhirnya
orang yang bersama Nabi di waktu salat zuhur tadi yang sudah pindah arah itu ngasih tahu Nabi sudah pindah arah ke Ka'bah dan dia bersaksi. Akhirnya terjadi peristiwa yang sama. Mereka muter arah dari arah Baitul Maqdis ke Ka'bah ya. Jadi berita itu sampainya ada jeda jarak dari duhur ke asar ya. Karena waktu itu ya masih manual gitu kan, berita itu sampai dari mulut ke mulut gitu. Ya. Dari mulut apa? Ke mulut ya. Kalau sekarang mah tidak pakai mulut ke mulut. 1 menit ya itu ada berita, seluruh dunia udah tahu gitu ya dengan media sosial ya. Ya. Jadi nah itu memang peristiwa itu butuh proses tadi, butuh proses waktu ya. Jadi dari waktu duhur sampai ke asar itu baru sebagian sahabat ada yang tahu dan sebagian yang belum tahu. Sehingga di waktu asar tadi itu ya sahabat yang telah tahu memberitahu yang belum tahu tadi ya dari sahabat Ansar ya. Qala hadatsana Muslim qala hadatsana Hisham qala hadatsana Yahya Ibnu Abi Katsir an Muhammad ibni Abdurrahman an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat bihi. Hadis riwayat sahabat Jabir ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat ala rahilati, di atas kendaraannya ya, haitsu tawajjahat, sekiranya dimanapun, tawajjahat ya, mengarah ya, wajahnya itu mengarah kemana kendaraan itu pergi ya, bihi dengannya. Jadi Nabi itu kalau lagi naik kendaraan ya, dulu kendaraan itu ya unta, ya kuda, ya keledai ya, itu kalau lagi pas sholat yang ngikuti kendaraannya arahnya kemana gitu, arahnya apa? Kemana saja. Yang namanya kendaraan itu kan tidak terus-terusan menghadap ke arah kiblat kan, kadang muter, kadang belok kan gitu kan. Nah, kalau lagi sholat di atas kendaraan, Nabi mengikuti arah kendaraan itu. Jadi tidak mesti ke arah kiblat. Jelas ya? Nah, tidak mesti ke arah apa? Kiblat ya. Jadi makanya kalau kita sholat di kendaraan, entah naik pesawat, entah naik kereta, naik kapal ya, naik mobil ya, itu bisa juga ya, bisa juga apa? Sesuai dengan arah apa? Arah kendaraan itu ya. Fa idza arada, maka ketika arada Nabi menghendaki al-fardhata, salat fardu. Nah, tapi kalau itu pas salatnya adalah salat fardu ya, salat 5 waktu, maka nazala, Nabi turun ya, turun dari kudanya atau ontanya tadi, turun dulu gitu, fastaqbala, kemudian Nabi menghadap al-qiblata, kiblat ya. Jelas ya? Jadi kalau memang itu sholat fardu ya, usahakan dulu menghadap kiblat dulu ya, diusahakan turun ya. Kalau ini pesawat ya nggak mungkin turun, malah jatuh mati ya. Ya artinya kalau kita sedang berada di pesawat, kita tahu arah kiblat, menghadap kiblat dulu ya. Entar nanti pesawatnya muter kemana urusan lain itu. Tapi yang pertama ketika Allahu Akbar itu hadapkan dulu wajah badan kita ke arah kiblat. Misalkan arah kiblatnya ke arah kanan, kita sementara pesawatnya ke depan, ya kita belok dikit gitu ya, ke arah kiblat dulu. Jelas ya? Tapi ya ada juga pesawat yang menyediakan musola kalau kita misalkan umrohnya atau hajinya ke Saudi pakai Saudia, itu ada musolanya kalau Saudia. Ya, tapi kalau pesawat lain nggak ada ya. Jadi salah satu pesawat besar yang mengangkut jamaah itu yang ada musolanya
Di pesawat itu ada, boleh sholatnya di musola, ada disediakan itu kalau Saudi itu ya. Nah itu usahakan di musola aja sholatnya ya. Kalau mampu ya, badannya sehat mampu ya, bisa kita berdiri itu kalau di Saudi ya. Tapi kalau seandainya kita naik pesawat biasa gitu ya, yang nggak ada musola, ya menghadapnya nggak bisa gerak kecuali di kursi ya, itu darurat namanya ya. Tapi kalau kita mampu, contoh mampu itu apa? Kita punya mobil nih, naik mobil ke jalan tol, ke rest area aja, apa susahnya? Rest area, di situ ada masjid ya, udah sholat di situ, ya nggak usah di mobil ya. Jelas ya jemaah ya. Jadi kalau sholat fardu, Nabi itu turun gitu, diusahakan turun. Tapi kalau nggak bisa turun ya semampunya gitu maksudnya ya. Contoh semampunya nggak bisa turun itu kayak naik pesawat tuh nggak mungkin turun ya. Kalau turun jatuh mati malah ya. Tapi kalau itu mobil misalkan atau kereta itu nggak bisa turun juga, nekat turun malah mati itu ya. Kalau pas naik angkot umum ya, kereta umum ya. Jadi naik kendaraan di sini ya, itu sifatnya tadi ya, sifatnya kita lihat keadaan ya. Kalau memang mampu kita turun ya. Tapi kalau tidak ya lanjut. Tapi diusahakan pas awal ketika kita takbiratul ihram ya, usahakan menghadap kemana? Kiblat ya. Jelas ya? Ya, itu caranya begitu ya. Karena menghadap kiblat itu termasuk syarat apa? Sahnya apa? Salatnya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Utsman qala hadatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala Abdullah shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ibrahim la adri zada aw naqasa. Nabi itu salat ya. Ya, salat. Falamma sallama, ketika Nabi sudah salam, kila dikatakan kepada beliau ya. Dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, ahadatha fi salati syai'. Apakah terjadi sesuatu di dalam salatnya? Qala wa ma dzaka, ya Nabi balik bertanya apa itu ya. Qalu, para sahabat menjawab, shallaita kadza wa kadza. Shallaita, engkau salat, kadza demikian ini, wa kadza begini ya. Fathana rijlai wastaqbala al-qiblata wa sajada sajdatain ya. Nah, kemudian Nabi SAW membetulkan ya, atau menyempurnakan. Beliau menghadap kiblat, kemudian ditambal dengan sujud sahwi ya, 2 kali sujud ya. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Falamma aqbala alaina bi wajhi, maka ketika beliau menghadapkan kepada kami dengan wajah beliau, qala, beliau mengatakan, innahu law hadatsa, innahu sesungguhnya law hadatsa, seandainya terjadi fi sholati, di dalam salat, syai'un sesuatu, lanabba'tukum bihi, sungguh aku akan beritakan kum untuk kalian bihi dengannya. Walakin tetapi innama, sesungguhnya hanyalah ana aku, basyarun manusia, mislukum seperti kalian. Ansa, kadang aku lupa, kama tansaun sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu, maka ketika aku lupa, fadzakiruni, maka ingatkanlah kalian nih kepadaku. Wa idza, dan ketika syakka, ragu, ahadukum, seorang di antara kalian, fi sholati, di dalam salatnya, falyataharra, maka berusahalah ia as-shawaba, untuk membetulkannya. Falyutimma, kemudian hendaklah ia menyempurnakan alaihi, atasnya. Tsumma, kemudian liyusallim, kemudian hendaklah dia salam. Tsumma yasjudu, kemudian dia sujud sajdataini, 2 kali sujud, alias kalau ada yang lupa ya, hendaklah
sujudi dengan sujud sahwi ya. Tapi jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa di dalam hadis ini ya, ya, itu dijelaskan ya, bahwa ketika terjadi kekurangan ya di dalam sholat, maka hendaklah dia menambah ya kekurangan itu. Misalkan dia sholat isya harusnya 4 rakaat, baru 2 rakaat udah salam itu. Kemudian dia jalan sampai depan, dikasih tahu temannya, "Loh, kamu itu sholatnya dikosor atau memang sholatnya seperti biasa?" "Enggak dikosor kok, karena enggak safar kan." "Loh, kok 2 rakaat?" "Oh, baru 2 rakaat tadi ya." "Iya." Nah, makanya dia segera menghadap kiblat dan ya segera ditambah lagi, berarti kurang berapa rakaat tadi? 2 rakaat ya. Ya. Maka hendaklah dia menghadap kiblat dan menyempurnakan ya. Jelas ya? Nah, kenapa bab ini kemudian ditaruh di masalah menghadap kiblat? Karena di situ ada sunnah Nabi, perilaku Nabi, yaitu wastaqbala al-qiblah. Jadi dalam keadaan apapun tadi ya, sholat yang kurang ya, sholat yang kurang itu karena Nabi pernah juga lupa ya, sholat asar atau sholat zuhur ya 4 rakaat, baru 2 rakaat Nabi salam dan berjalan ke arah depan gitu ya, di arah depan, ke depan itu. Kemudian udah sempat bicara juga, ditegur Nabi, apakah sholatnya dikosor? Aku siratis sholat, apakah sholatnya dikosor? Amnasita ya Rasulullah, ataukah engkau lupa ya? Nah, ternyata Nabi lupa ya. Nah, lupanya Nabi itu bukan aib, tapi lupanya Nabi itu wahyu, supaya nanti dari umatnya kalau ada yang sholat dan lupa itu ada contohnya gitu. Jadi memang sengaja Allah berikan lupa kepada Nabi itu sebagai syariat gitu untuk umatnya. Artinya kalau terjadi di antara umatnya dia sedang sholat kemudian lupa ya kan, oh ternyata ada contohnya gitu. Karena Nabi bukan malaikat ya, jadi itu malah justru sebagai wahyu gitu ya, bukan cacat ya. Lupanya Nabi bukan cacat. Nah, beda kalau lupanya kita, karena kebanyakan utang jadi lupa terus gitu. Nah, itu cacat kalau itu ya. Sampai utang itu lupa gitu. Kalau itu mah aib kalau itu ya. Ya. Jadi saking banyaknya utang lupa bayar utang. Nah, itu yang disebut lupa yang cacat. Tapi lupanya Nabi itu bukan cacat ya. Itu syariat malah ya. Artinya apa? Kalau nanti ada peristiwa, dan itu ya pasti terjadi, semua orang punya sifat itu, karena manusia ya kan, bukan robot ya. Manusia itu punya sifat lupa ya. Ya, yang asalnya 4 rakaat malah 2 rakaat. Jadi tahu syariatnya ya. Sehingga Nabi tadi buru-buru menghadap ke kiblat dan menambah 2 rakaat dan ditempel dengan sujud sahwi gitu. Jelas jamaah ya. Jadi ini artinya hadis ini ditaruh di bab ini terkait dengan tadi, dimanapun berada, ketika seorang imam atau seorang makmum atau siapa saja yang dia lupa dalam sholat, entah kurang rakaat ya, atau lupa yang lainnya, kemudian ingin menyempurnakan dan ingin menambah tadi, nah, segera dia karena kurang 1 rakaat atau 2 rakaat segera takbir Allahu Akbar, tambah itu. Kalau kurang 1 rakaat 1 rakaat, kalau kurang 2 rakaat 2 rakaat itu. Tapi menghadap ke kiblat ya. Jelas jamaah ya. Jadi memang tidak bisa ditawar ini masalah menghadap apa? Kiblat, karena itu syarat sahnya apa? Salat. Adapun tadi Nabi tidak menghadap kiblat itu karena istilahnya apa? Darurat berada di atas kendaraan. Tapi kalau itu sholat fardu, Nabi tetap aja turun gitu ya.
Makanya kewajiban kita kalau mau sholat harus berijtihad ya, harus sungguh-sungguh menentukan, memastikan oh ini arah kiblat. Entah dengan cara bertanya, kalau kita warga asing, kita nggak tahu di satu daerah, tanya. Atau kalau kita punya kompas, ya pakailah kompas. Atau kalau kita punya sekarang HP Android itu ada aplikasinya ya, kalau kita download di Play Store itu ada aplikasi arah kiblat, tinggal diklik aja gitu. Dan itu akurat ya, akurat itu kalau memang baterainya nggak habis ya, dan memang ada kuotanya. Itu sekarang ini teknologi canggih sekali ya. Yang kita kepingin tahu di rumah kampung kita yang di pedalaman Papua misalkan, itu tahu sekarang dengan aplikasi yang ada di Google itu kita tahu. Klik gitu ya, kita tahu kita kepingin kemana ini, ke satu daerah mana, dengan aplikasi yang super canggih sekarang itu mudah sekali ya. Ya, mudah sekali untuk menentukan arah apa? Kiblat. Jelas ya? Jadi beristihad dulu ya, berusaha maksimal dulu ya. Kalau kita mau sholat dimanapun kita berada, lagi di rest area atau lagi transit di hotel atau transit di satu daerah atau transit di hutan, di lautan ya, atau di udara bahkan ya, itu cari ya arah kiblat ya, entah dengan cara bertanya atau menggunakan aplikasi. Nah, kalau kita sudah berijtihad, sudah maksimal, nah kemudian di satu saat esoknya baru ketahuan kalau kita salah ini. Kalau kita salah ya. Jadi dikira itu kiblat, ternyata menghadapnya ke selatan misalkan ya. Padahal harusnya ke barat, agak serong dikit gitu kan. Nah, bagaimana hukumnya? Sudah kadung sholat, udah yakin itu arah kiblat, tapi salah itu. Apakah harus mengulang sholatnya tadi? Maka di sini di dalam mazhab Hanafiyah ya, itu kalau ada orang sholat sudah maksimal berusaha menentukan arah kiblat tapi masih salah, ternyata salah keesokan harinya atau pekan depannya, maka dia tidak perlu lagi mengulangi sholatnya. Jelas jamaah? Tapi syaratnya tadi dia sudah apa? Berusaha ya. Jelas ya? Tapi kalau dia memang asal sholat gitu yang ngawur gitu ya, nggak tanya arah kiblat, yang penting Allahu Akbar itu, nggak ada usaha gitu. Kemudian 5 menit kemudian dia jalan, ada tanda panah arah kiblatnya, oh berarti salah tadi, dia harus ngulang karena sembrono tadi ya, karena dia tidak berusaha maksimal menentukan arah apa? Kiblat. Jelas ya Mak ya? Ya. Jadi ini pendapat ulama-ulama Hanafiyah dan juga pendapat-pendapat ulama Malikiyah ya. Tapi kalau Malikiyah itu disunnahkan mengulang, tapi nggak wajib. Itu bedanya dengan Hanafiyah. Kalau mazhab Hanafiyah mutlak nggak usah diulang itu. Kenapa? Karena dia sudah maksimal berusaha gitu. Ya. Kalau mazhab Malikiyah sholatnya tetap sah dan nggak usah ngulang gitu. Tapi alangkah baiknya diulang. Nah, gitu. Ini adalah mazhab apa? Malikiyah. Ya. Tetapi kalau Syafi'iyah agak ketat. Wajib diulang. Kalau dalam mazhab apa? Syafi'iyah, walaupun dia tadi sudah berusaha maksimal ini, udah pakai aplikasi, sudah tanya, ya kan? Ternyata keesokan harinya keliru ternyata. Maka dalam mazhab Syafi'iyah apa? Wajib ngulang dia. Diqodok salatnya. Paham jemaah ya? Jadi ini masalah khilafiyah, tapi kalau mau hati-hati tadi pakailah yang Syafi'iyah ya. Itu lebih hati-hati diulang. Ya apa susahnya sih ngulang gitu ya. Tapi kalau seandainya nggak ngulang, ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Karena yang namanya orang udah beristihad kok gitu kan.
udah maksimal ya, salah pun ya tetap dapat pahala gitu ya. Tapi kalau seandainya dia mengulang sebagaimana madhab Syafi'iyah, itu lebih afdol dan lebih hati-hati gitu. Jelas ya Mah ya. Tapi ini sekali lagi masalah khilafiyah. Jadi khilafiyah itu sifatnya pilihan ya. Silahkan dipilih. Tapi kalau kepingin hati-hati tadi ya diulang ya, itu lebih apa? Lebih baik ya. Nah kalau madhab Hambali ya dirinci ya, dirinci. Kalau memang dia salah menghadap kiblat walaupun sudah berijtihad, tapi dia keadaannya adalah mukim gitu ya, lagi di rumah, dia wajib ngulang. Itu kalau madhab Hambaliyah. Tapi kalau dia safar dimaklumi, karena safar, kan safar orang asing, kita nggak tahu. Misalkan orang Bogor mau ke Surabaya, jangan kan ke Surabaya, mau ke Semarang aja kadang di satu daerah dia nggak tahu itu, dikira ini arah kiblat, ya ternyata arah selatan, ya kan beda daerah gitu, ya. Makanya kalau dalam mazhab Hambali ya dimaklumi gitu ya. Artinya kalau dia dalam keadaan safar, kemudian salah menentukan arah kiblat, nggak wajib diulang. Jelas ya Pak? Tapi kalau dia di rumah wajib ngulang gitu. Berarti ada berapa madhab itu? 4 madhab ya. Yang pertama tadi madhab apa? Hanafiyah ya. Nggak wajib ngulang sama sekali, entah dia sudah cari-cari arah kiblat atau nggak wajib ngulang ya. Jadi dia nggak wajib ngulang kalau dia sudah beristihad ya, jelas ya. Tapi kalau dia sembrono ya tetap kena tadi ya. Kalau dia sembrono ya, artinya nggak mau usaha. Nah kalau madhab Malikiyah, kalau dia memang sungguh-sungguh nyari arah kiblat kemudian tetap aja salah ya, maka dia disunahkan saja. Kalau seandainya nggak ngulang juga nggak apa-apa ya. Kalau madhab Syafi'iyah tetap wajib ngulang, wajib mengqadha maksudnya ya, entah sengaja atau enggak sengaja, entah dia sudah berusaha ataupun tidak, tetap aja wajib qadha. Kalau madhab Hambaliyah dirinci, kalau dia dalam keadaan safar dimaklumi, enggak wajib ngulang. Tapi kalau dia dalam keadaan mukim di rumah ya tetap diulang ya. Jelas ya? Itu perbedaan pendapat. Tapi supaya lebih lebih tenang misalkan ya diulang, itu lebih aman sebenarnya ya. Kalau ngikuti madhab Syafi'iyah tadi diulang itu kita lebih aman ya, nggak ada beban sebenarnya. Jelas ya? Ya selesai masalahnya ya. Udah Isya ini, udah Isya ya. Berarti selesai di bab menghadap kiblat ya. Walaupun nanti itu ada bab khususnya lagi ya. Bagaimana nanti kalau salah ya menghadap kiblat ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.